Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah pagi ini Kamis 27 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 8 Muharram 1442 Hijrah. Hari ini kita ada di hari ke-8 bulan Muharram 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok kita memasuki 9 Muharram. Ada satu hadis yang tentu saja perlu kita perhatikan bersama berkaitan dengan 9 Muharram. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Rasulullah saum pada 10 Muharram. Jadi Nabi saum pada 10 Muharram. Wa amara bisyamihi, dan Rasulullah pun menganjurkan para sahabat untuk saum pada hari ke-10 di bulan Muharram atau 10 Muharram. Lalu di antara mereka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Ya Rasulullah, sebenarnya orang Yahudi dan Nasara juga mereka mengagungkan hari itu, maksudnya hari 10 Muharram. Mereka juga pada ibadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil, insyaallahu sumna al-yaumat tasi'." Apabila umur saya sampai di tahun depan, maka tahun depan itu saya akan puasa juga, akan saum juga pada hari ke-9-nya. Qala falam ya'til amul muqbil. Sahabat mengatakan, tapi umur beliau tidak sampai di tahun depannya. Hatta tuwuffiya. Rasulullah keburu wafat. Karena Rasul mengatakan, insya Allah tahun depan kalau saya ada umur, saya akan saum pada tanggal 9-nya. Nah itu Muharram, Safar. Nah Rabiul Awalnya, ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah Rasulullah wafat. Jadi sekitar 3 bulan dari Rasulullah berkata begitu, sekiranya umur saya sampai tahun depan, sekitar 2 bulan setengah dari bicara itu Rasulullah wafat. Jadi Rasul tidak sempat melakukan saum pada tanggal 9 Muharram karena beliau keburu wafat. Tetapi ini tetap menjadi sunnah bagi kita. Ini yang disebut dengan sunnah hamiyah. Rasul belum melaksanakan, ya, Rasulullah belum melaksanakan, tapi kemudian beliau bercita-cita melaksanakannya. Maka itu yang disebut dengan sunnah hamiyah. Nah sahabat-sahabat tercinta, insya Allah kalau hari ini adalah tanggal 8 Muharram, merujuk pada hadis Muslim yang tadi saya kemukakan, bahwa beliau saum juga pada tanggal 9-nya. Berarti sunnah bagi kita untuk saum besok 9 Muharram, ya. Kemudian besoknya lagi 10 Muharram. Jadi sebenarnya bisa nyambung. Hari ini adalah hari Kamis, kita niat saum Kamis, kemudian besok niat saum 9 Muharram, ya. Kemudian Sabtunya jatuh 10 Muharram. Nah, Ahadnya itu 11 Muharram. Ada juga riwayat yang sifatnya gini, Nabi mengatakan bahwa
Wa khaliful yahuda, Nabi menyuruh agar kita menyalahi atau tidak sama dengan kaum Yahudi dan Nasara. Dan Nabi menyuruh untuk saum sebelumnya yang tanggal 9 dan juga sesudahnya. Sehingga ada di antara ahli fikih yang berpendapat juga tanggal 11-nya untuk menyalahi kebiasaan orang Yahudi. Jadi kalau ada yang berpendapat saum Muharram itu tanggal 9, 10, 11, yaitu termasuk hal yang punya dasar begitu. Tapi yang betul-betul disepakati oleh ahli fikih dan ahli hadis adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Adapun yang 11 Muharram itu lebih kepada penafsiran kalimat Nabi dan kita kudu menyalahi, kudu berbeda dengan Yahudi dan Nasara saum sebelumnya dan saum sesudahnya. Jadi kalau saum sebelumnya berarti kan 9 Muharram, saum sesudahnya berarti 11 Muharram. Sehingga kalau ada yang saumnya 3 hari, 9, 10, 11, ya tentu kita tidak boleh menyalahkannya, karena punya dasar yang 11 itu. Hanya yang disepakati itu 9, 10. Yang 11 memang ada unsur mukhtalaf, perselisihan. Nah, jadi untuk pekan ini memang saumnya bisa 1 minggu ya, gitu. Coba kita hitung ya. Sekarang hari Kamis tanggal 8 Muharram, tapi kan jatuhnya hari Kamis, bisa saum Kamis. Hari Jumatnya 9 Muharram, hari Sabtunya 10 Muharram, hari Ahadnya 11 Muharram ya, kalau mengambil pendapat yang menyalahi Yahudi 11 Muharram. Hari Seninnya ya, tanggal 12 Muharram itu hari Senin, kita bisa saum Senin. Nah, tanggal hari Selasanya tanggal 13 itu berarti saum pertengahan bulan, Ayyamul Bid. Jadi 11, 12, 13 ya, Selasa, Rabu, Kamis itu Ayyamul Bid. Jadi sebenarnya untuk bulan Muharram ini bisa saja orang saum, semuanya saum sunnah 8 hari ya. Tanggal 8 ini hari Kamis ya, saum Kamis. Kemudian 9, 10, 11 Muharram ya. Kemudian hari Seninnya saum Senin. Nah, hari Selasa, Rabu, Kamis itu adalah saum pertengahan bulan. Jadi memang untuk Muharram ini bisa saja orang ngambil semuanya. Saum Ayyamul Bid, saum pertengahan bulan, saum Muharram, dan saum Senin Kamis gitu. Kalau digabung itu memang semuanya bisa kita lakukan tiap hari selama 8 hari sebenarnya ya. Nah, saya garis bawahi bahwa untuk 11 Muharram itu mukhtalaf. Tapi kalau Anda yakin mau melakukannya, ya itu ada dasar begitu maksud saya. Ada yang bilang, Pak Am, ada juga yang mengatakan 11 Muharram. Oh iya, itu merujuk kepada dalil yang mengatakan bahwa saum sebelumnya, saum sesudahnya wa khaliful yahuda. Kamu bedakan dengan saumnya orang Yahudi, yaitu saum sebelumnya tanggal 9 dan saum sesudahnya tanggal 11. Tapi sekali lagi yang tanggal 11 ini mukhtalaf ya. Mukhtalaf itu diperselisihkan. Tapi kalau Anda merasa yakin itu berdasar, ya tentu tidak ada masalah sebenarnya ya. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan, karena insya Allah kita besok bisa melaksanakan saum 9 Muharram ya. Ya sahabat-sahabat tercinta, di hari Kamis 27 Agustus ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang ditujukan pada saya dan akan kita bedah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberi sehat, berkah usia, berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Ustadz, apa hukum jika seorang anak menikah dan dalam catatan pernikahan yang disebutkan nama ibu sambungnya, berhubung kedua orang tuanya bercerai dan ibu kandungnya masuk Nasrani, apakah diperbolehkan nama ibu sambung
bukan nama ibu kandung dalam catatan pernikahan. Boleh tidak? Ya, pertama, sebenarnya hubungan anak dan orang tua itu secara nasab tidak bisa putus dengan murtadnya orang tua. Ini tolong digarisbawahi ya, teman-teman sekalian. Kalau ibu sambung dan ibu kandung, walaupun ibu kandungnya itu sudah pindah agama, ya tetap ya atuh nggak bisa lepas dari ibu kandungnya. Sebab bin itu ya tidak bisa lepas dengan kemurtadan. Misalnya ada seorang anak punya ayah, ayahnya itu murtad, maka binnya itu tetap bin ayahnya. Sebut saja namanya Ahmad, ya gitu. Amiruddin bin Ahmad. Nah, Ahmad itu murtad, ya, tapi tetap saja bin Ahmad, begitu. Nah, hanya tentu saja kalau dia ayah, dia tidak bisa mewalikan anaknya karena beda agama. Tapi binnya itu tetap harus bin ayahnya. Nah, ya, jadi bin itu, sekali lagi saya ulangi, bin itu Amiruddin bin Ahmad itu abadi sampai mati, sekalipun ayahnya ini murtad. Maka bin itu tidak berubah, Amiruddin bin Ahmad, sekalipun Ahmad ayahnya Amiruddin ini pindah agama, tetap saja bin. Nah, ya, ada seorang perempuan, Bunga binti Ahmad. Bunga binti Ahmad. Nah, Ahmad ini murtad, tetap aja Bunga binti Ahmad. Hanya nanti yang jadi walinya bukan Ahmad. Kenapa? Ya karena berbeda agama. Tapi di akte kelahiran, di akte nikah, binnya itu harus tetap bapak kandungnya. Hanya yang jadi wali bukan bapak kandung, karena beda agama. Itu garis bawahi ya. Nah, kalau Anda ini kan yang ditulis di keterangan, sebenarnya yang di buku nikah itu nama ayah yang muncul, mungkin di catatan-catatan KUA begitu ya. Nah, Anda ini tidak menyebut ibu kandung, tapi ibu sambung. Sah nggak pernikahannya? Pernikahannya tetap sah. Kan itu hanya sebuah catatan administrasi. Bunga, ya, ayahnya Ahmad. Nah, ibunya Maimunah. Nah, sebenarnya ibunya itu bukan Maimunah, tapi Tati. Tapi hanya karena Tati ini sudah bercerai dengan bapaknya, anak ini kemudian dia pindah agama, akhirnya anak ini menyebut nama Maimunah sebagai ibu kandungnya. Nah, ini kan administrasi, tidak ada kaitan dengan sah dan tidak sahnya pernikahan. Tidak apa-apa, tapi ada tapinya. Sebenarnya tidak boleh begitu, sebenarnya. Kenapa? Walaupun ibu Anda ini seorang yang murtad, seorang yang buruk, ahli maksiat, tetap itu adalah ibumu. Nggak bisa tergantikan dengan ibu sambung. Tolong catat itu ya. Tolong Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ya boleh Anda marah, boleh Anda nggak suka ya, tapi jangan sampai mengubah nasab dong. Nggak boleh. Mengubah nasab itu nggak boleh. Sekalipun dia sudah murtad, nasab tetap nasab, begitu ya. Oke lah, kalau ini kan sudah terjadi, kemudian juga lebih karena catatan data di KUA ya, karena kan Anda anak perempuan yang disambung itu ibunya, toh tetap diwalikan oleh ayah Anda. Nah, ini secara hukum pernikahan tetap sah. Tapi sebenarnya ya itulah, tolong ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sahabat-sahabat, jangan suka mengubah nasab. Saya juga pernah kan sampaikan di sini, janganlah
nama Anda ditambahi dengan nama suami, Anda itu seolah mengubah nasab. Ya enggak? Wati Amiruddin. Nah, kalau Wati Amiruddin, Amiruddin itu ayahnya, enggak apa-apa. Wati Amiruddin. Sahabu Ari Amiruddin tehnya bapak saya, tidak apa-apa. Ya enggak? Teti Suherman. Saha Suherman teh bapaknya, enggak apa-apa. Tapi kalau Teti Suherman, Suherman itu suaminya, itu keliru secara agama. Tidak boleh. Karena nasab itu ke ayah, bukan ke suami, gitu. Kenapa? Jangan menulis Teti Suherman kalau Suherman itu suaminya. Nah, sekarang kalau suaminya meninggal, Teti ini nikah dengan Ridwan, gimana tuh? Ya. Nah, tapi kalau Suherman itu nama ayahnya meninggal, tetap saja Suherman. Tolonglah teman-teman sekalian, kita orang yang beragama Islam, pakai rumus agama Islam. Ya, kalau agama orang lain mungkin dihubungkan dengan nama suaminya. Di barat itu suka dihubungkan dengan nama suaminya. Ya, kita orang Islam jangan ngikut kayak orang Belanda begitu. Ya, jangan dong. Kita ini kan punya aturan Islam. Ya udah ikutin atau dan lebih logis gitu, lebih masuk akal. Coba Anda perhatikan, kalau nasab itu dihubungkan dengan suami itu tidak abadi, bisa meninggal, bisa cerai, benar nggak? Tapi kalau dihubungkan dengan ayah, abadi. Makanya ajaran Islam lebih bagus daripada ajaran apapun. Tapi kadang-kadang orang Islam itu suka nggak pede dengan agamanya. Kadang-kadang, ya kan? Buktinya apa? Apa Anda tuh yang menuliskan nama suami di belakang Anda? Apa coba? Salah, keliru. Harusnya nama ayah Anda, bukan nama suami Anda. Tapi Pak Am, saya mah nggak pernah mengubah nama saya. Hanya di kantor saya teh suka dipanggil nama suami saya. Oh, atuh eta mah bahasa pergaulan ya, tidak mengubah nasab gitu. Bu Agus. Nah, kenapa? Karena Bu Ani ini adalah istrinya Pak Agus yang jadi direktur utama. Maka bawahannya manggilnya Bu Agus. Berarti itu kan bahasa pergaulan. Ya tentu tidak ada masalah. Yang saya persoalkan itu sampai di KTP pun diubah jadi nama suami. Itu yang keliru sebenarnya. Ya, tolong ini jadi catatan ya, supaya cara berperilaku kita itu berada di koridor ajaran agama Islam. Tolong, ajaran Islam itu bukan hanya sekedar ditulis di KTP, tapi juga dalam perilaku kita, dalam kehidupan sosial kita kudu diterapkan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman. Punya teman. Anda kali ini teh apa? Karena di sininya oke lah. Saya punya suami. Dulu pernah tidak bekerja selama 2 tahun. Artinya suami saya tidak menafkahi dan sempat bekerja, lalu sekarang tidak bekerja lagi selama 6 bulan, tidak menafkahi. Istri capek mengingatkan, tapi suami terlalu santai karena masih bisa makan dan merokok karena istrinya masih bekerja. Pertanyaannya, bagaimana sikap istri harus dilakukan? Istri udah merasa capek. Nah, kalau Anda capek, ya wajar. Ya wajarlah. Suami kerjaan ngerokok, kerjaan nonton, santai-santai. Istri yang memeras keringat, dia bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Istri tuh capek gitu kan, lelah. Ya itu manusiawi, Bu. Jadi maksudnya dosa enggak, Pak? Enggak dosa. Nah, paling saran saya adalah jangan sampai rasa capek Anda itu menghancurkan perbuatan baik Anda, gitu loh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak
perbuatan baikmu itu bil manni, dengan memamerkannya, wal adza, dan bicara yang membuat orang itu sakit hati. Jadi sebenarnya kalau Anda merasa capek, kok suami ini santai-santai gitu ya, aku kerja keras, terus dia nyantai, penting mah bisa makan, bisa ngerokok, bisa nonton TV, bisa bayar listrik. Tapi itu semua kan hasil jerih payah istrinya. Istrinya tuh capek, wajar, tidak apa-apa manusia merasakan hal itu, gitu ya. Hanya perasaan capek tadi, lelah tadi, nasihat saya adalah Allah mengingatkan jangan sampai itu merusak amal kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak, ya. Jangan kamu rusak amalmu itu dengan kamu menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang menerima kebaikan kamu. Itu firman Allah. Ya ibu boleh terus ngingetin suami, ayah kerja atuh, ya sok ayah cari kerja apa, atau ayah bantuin mama deh bekerja. Kan ada juga begini, seorang suami tidak punya pekerjaan, istrinya yang jualan nasi kuning, jualan kerudung, jualan kaos kaki. Nah suaminya itu ngebantuan, mama aku belum dapat kerjaan, sok ku ayah dibantuin. Kan merenan enak si istri juga ya. Jadi menunjukkan bahwa suaminya itu punya iktikad baik. Ya, ini mah enggak, suami teh nonton TV, ngarokok, main game, ya, cekakak cekikik dengan teman-temannya yang sama-sama pengangguran, istrinya di warung, itu ini. Nah ini suami yang zolim. Suami zolim kayak begini, ya, zolim namanya. Dia tidak amanah. Kalau Anda sebagai suami, nih para suami, sekarang ini tidak punya pekerjaan, ya, minimal apa? Ringankan dong beban istri. Kalau istri jualan nasi kuning, sok bantuan, ya, bantuin dong. Apa? Ini iktikad baik bahwa kita ini memang ingin meringankan beban istri. Karena saya tahu wajar Anda curhat di sini tuh, karena ada memang yang si suami itu jadi keenakan. Bayawelah, biarin aja lah. Nu penting kan orang dahar, nu penting orang bisa ngarokok. Kan pamajikan orang gawe. Itu mah dolim. Itu dolim. Aduh, paham, saya mah asli udah gak kuat. Ya, Anda baca buku nikah, kutipan akta nikah, baca. Bila sewaktu-waktu suami tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, atau meninggalkan istri tanpa alasan, maka jatuh talak 1. Itu teh bukan kata saya, itu teh diucapkan oleh suami saat akad nikah. Atau dengan kata lain, itu sudah include dalam penandatanganan kutipan akta nikah. Kan tanda tangan, artinya suami berjanji, apabila saya selama 3 bulan tidak menafkahi istri, ya, tidak menafkahinya tuh karena malas, bukan karena sakit, bukan karena uzur. Kan ada juga suami yang sudah tidak bisa menafkahi istri, tapi bukan malas, dia sakit atau dia di PHK. Tapi walaupun di PHK, dia berjuang juga ngebantuan istrinya. Berarti kan dia punya iktikad baik, menafkahi, ya nggak? Ini yang saya sebut untuk orang-orang yang udah mah tidak gawe, tidak kerja, tidak mau meringankan beban istri. Nah itu namanya udah kategori zolim, gitu loh. Jadi bagi ibu yang suaminya di PHK, tapi dia masih iktikad baik gitu, ya. Nah itu tentu saja tidak bisa gugat cerai gitu. Tapi suami Anda yang tidak mau kerja, ya, nah itu boleh gugat cerai. Bukan kata saya, dengar ya, jangan itu kata Ustadz Am, bukan. Baca kutipan akta nikah, baca gitu. Maksudnya itu ada di situ, sok baca gerak. Jadi akta nikah teh
jangan hanya disimpan di laci, lacinya dikunci, kemudian lacinya di dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya ada di kamar, kamarnya dikunci, gitu ya. Coba baca supaya Anda mengerti hak-hak Anda sebagai istri. Di situ jelas, hak-haknya itu jelas, begitu ya. Nah, jadi itu catatan saya ya. Catatan saya, sok mangga pikirkan. Ada juga Pak Am, saya mah sabar saya mah ingin dapat surga Allah sajalah. Suami kayak begitu, karena walau bagaimanapun dia ayahnya anak-anak. Walaupun suami kayak begitu kan, kalau ada di rumah mah anak-anak tahu bahwa saya masih utuh, biarinlah, saya mah mau jalani saja. Oke, itu berarti Anda menjalani dengan sabar. Tapi satu, jangan sampai kesabaran Anda itu merusak amal, yaitu apa? Sering ngomel, sering curhat sama orang yang tidak pantas, tidak layak, atau Anda tulis ya rasa kekesalan Anda itu di Instagram Anda, di status WA, Facebook Anda tulis kan. Nah, itu sayang, jadi merusak amal Anda sendiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustaz, mengenai Muharram, tepatnya tanggal 10, di tempat pengajian saya suka ada sholat 2 rakaat. Terus katanya bagi yang dagang bawa uang modal dan didoakan, pakai baju yang sebagus-bagusnya, pakai perhiasan emas, semuanya dipakai. Itu bagaimana? Ya, memang ada di budaya tertentu ya. Jadi memang Muharram ini ada kaitannya dengan ritual yang dicontohkan Rasul, tapi juga ada unsur budaya. Nah, ada suatu masyarakat yang kalau 10 Muharram tuh seluruh perhiasan dipakai ya. Kalau punya perhiasan 3 kilo, 3 kilonya dipakai. Wah, anting ya, kalung, gelang, cincin. Kalau cincinnya punya 10, di 10 jari itu dia pakai, dia bawa keluar. Itu memang ada budaya kayak begitu, memang ada. Nah, tapi tolong diingat, itu bukan dari ajaran Islam. Saya di awal tadi sudah katakan, di bulan Muharram itu ibadah yang disunnahkan hanya saum 9, 10 Muharram. Ada juga yang berpendapat berdasarkan dalil ini, pendapat yang ada dalilnya 11 Muharram. Ya, begitu. Yang lainnya tuh nggak ada sholat bulan Muharram, nggak ada khususon gitu sampai membawa kalau saya berdagang modalnya 50 juta dibawa atau 50 juta teh ya, diwiridan, didoain, disolatin. Nah, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ini tidak ada dalilnya ritual Muharram seperti ini. Intinya sederhana saja dalam Islam itu ya, bahwa di bulan Muharram kita dianjurkan saum pada tanggal-tanggal yang sudah tadi kita bicarakan. Nah, adapun sholat 10 Muharram itu nggak ada dalilnya. Sholat 10 Muharram, coba cari dalilnya yang sahih ya, tidak ada. Wirid zikir khususon 10 Muharram, tidak ada dalilnya. Apalagi kudu bawa uang modal, kudu pakai pakaian terbagus, perhiasan semua dipakai pada 10 Muharram. Itu tidak ada dalilnya ya, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita Jumatan memakai pakaian terbaik, parfum terbaik, ada dalilnya. Kalau kita sholat selalu memakai pakaian terbaik, itu ada dalilnya. Idul Fitri, Idul Adha kita memakai pakaian terbaik, bukan terbaru ya, terbaik menurut yang saya punya. Nah kan gitu. Tapi kita mah jadi berubah. Lebaran itu pakaian baru, bukan terbaik. Saya punya 3 baju. Nah, yang saya anggap terbaik mana, itu yang dipakai, itu maksudnya. Nah, kalau dalil sholat pakai pakaian terbaik, Jumatan pakai pakaian terbaik,
Idul Fitri, Idul Adha pakai pakaian terbaik, itu ada dalilnya. Tapi 10 Muharram ya, pakai baju terbagus, apalagi ada catatan pakai seluruh perhiasan. Nah itu bukan dari ajaran Islam. Boleh jadi itu budaya-budaya tertentu. Nah, yang kita amalkan adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu saum yang sudah saya tadi jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang karena satu masalah sehingga dia berada di sel tahanan, sehingga melaksanakan sholatnya memakai celana pendek karena tidak diperkenankan memakai sarung atau celana panjang, bagaimana hukumnya Ustaz? Tentu saja hukumnya tetap sah, ya. Karena satu dan lain hal dia berada di dalam sel penjara. Ternyata hanya diperbolehkan pakai celana pendek, nggak boleh pakai sarung, nggak boleh celana panjang. Sholatnya pakai celana pendek, sah tidak? Sholatnya sah. Kalau dia laki-laki itu sholatnya sah. Bagaimana kalau perempuan? Sholatnya tetap sah. Padahal yang namanya perempuan itu kalau sholat syaratnya apa? Nutup aurat kan? La yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Tidak sah sholat seorang perempuan kecuali saat sholat bikhimar, dia harus menutup auratnya. Nah, kalau karena satu dan lain hal dia berada di dalam sel penjara, tidak diberi mukena, dia hanya diberi pakaian seadanya, ya kan gitu, pakaian celana sampai lutut, ya, baju sampai sikut, misal ini, ya, kan kalau di luar negeri ya nggak kayak di kita juga. Kalau di kita insya Allah kalau ibu-ibu tentu pastilah dia dikasih kesempatan untuk sholat, dikasih mukena. Tapi kalau ada kasus di luar, ya, nah dia ada di sel tahanan semuanya perempuan, tidak ada itu dia dikasih mukena, ya. Nah, maka dia hanya memakai baju tahanan, dia sholat, nggak menutup kepalanya, nggak menutup kakinya. Ya memang karena perempuan dikasih celana panjang, dikasih baju yang sampai pergelangan. Tapi kan tetap saja untuk sebuah persyaratan sholat ini tidak memenuhi, ya, karena dia masih terbuka auratnya. Tapi kan ini namanya ad-daruratu tubihul mahdhura, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Famanidurra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Kalau terpaksa di luar kuasa kita, terpaksa kondisinya begitu, fala itsma alaih, tidak dosa baginya. Nah itu kalau perempuan. Apalagi laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu auratnya apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi sebenarnya paha itu bagi laki-laki bukan aurat sebenarnya, ya. Sejumlah sahabat terlihat pahanya, tidak ada masalah, tidak ditegur oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya bagi laki-laki aurat yang inti itu adalah kemaluan. Itu bagi laki-laki. Karena ma baina surrah wa rukbatain, organ yang ada di antara pusar dan lutut, maksudnya kemaluan. Jadi kalau ya orang bermain bola, bapak-bapak nih, lututnya kelihatan, ya, atau setengah pahanya kelihatan karena pakai celana pendek, sebenarnya tidak apa-apa. Ada pakai celana tenisnya itu agak ke atas sedikit, pahanya kelihatan. Sebenarnya bapak-bapak, paha itu bukan aurat sebenarnya, ya. Tapi kalau orang sholat pakai celana pendek, pakai celana untuk tenis, ya kan menjadi tidak beradab. Maksudnya tidak ada menghormati forum sholat begitu. Makanya pakai celana panjang, makanya pakai sarung. Tapi intinya sebenarnya pakai celana pendek juga sah sholatnya, karena paha itu bukan aurat sebenarnya. Tapi tentu saja untuk sebuah akhlak yang bagus, kita sempurnakan menutup aurat. Tapi intinya lutut dan paha itu bagi laki-laki bukan aurat. Banyaklah riwayat yang menunjukkan bahwa pernah di antara sahabat yang pahanya kelihatan oleh Rasul tidak
ya akhi, haram, enggak juga, dibiarkan saja. Begitu. Jadi itu lebih kepada masalah adab, ya. Masalah akhlak sebenarnya kalau laki-laki itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita membeli barang dari supplier, terus orang yang melayani kita beli barang itu mengupgrade harga dengan tujuan keuntungan pribadi, bagaimana hukumnya? Dosakah saya sebagai pembeli barang itu? Ya tentu saja itu mah urusan dia. Jadi dosanya ya dosa dia. Anda mah kan cuma pembeli kan, gitu. Ya nggak sih? Anda beli barang 100.000, sama dia ditulis 125.000. Ya Anda mah tetap bayar mah 100.000 begitu, ya. Nah kan yang melakukan manipulasi dia, ya nggak begitu. Anda beli barang 100.000, sama dia ditulisnya 75.000. Anda mah bayar 100.000, ya kan, sesuai harga. Ya kan berarti yang melakukan manipulasi bukan Anda. Jadi kita tidak dihukumi dengan perbuatan dosa orang lain. Kita tidak dihukumi dengan perbuatan dosa orang lain. Contoh, saya jualan bakso. Saya tahu ini yang beli ini copet. Dan saya tahu duit dia mah hasil nyopet. Gitu loh. Saya jualan bakso di terminal, ya. Saya tahu ini copet gitu loh. Berarti dia dapat duit itu dari nyopet. Ya saya kan tidak perlu mempersoalkan duit dia. Yang jadi transaksi dengan saya adalah saya jualan bakso, dia bayar, ya sudah sampai di situ. Saya terima uang 50.000, dia dapat bakso, selesai. Urusan uang 50.000-nya itu hasil nyuri, hasil nyopet, hasil nipu, itu menjadi tanggung jawab dia. Nah, begitu juga Anda pembeli. Supplier itu dia memainkan, ya kan gitu, untuk melakukan manipulasi untuk keuntungan pribadinya. Ya itu mah urusan dia dengan dengan majikannya, dengan pemilik tokonya, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu terlalu bingung dengan kelakuan orang lain gitu ya. Yang penting Anda melakukannya benar. Yang penting Anda melakukannya halal. Yang penting Anda tidak mengambil hak-hak orang lain. Itu yang paling pokok ya. Ketika kita melakukan transaksi dengan orang. Saya jual rumah ya. Ada yang bisik, Pak Aam, hati-hati loh, duitnya hasil korupsi. Lah, itu mah urusan dia dengan Allah. Dia urusan dia dengan aparat hukum. Dia membeli rumah saya seharga 1 miliar. Saya jual. Sudah. Kenapa? Itu rumah saya. Saya dapat uang 1 miliar dari penjualan rumah. Kan selesai. Ternyata orang itu kemudian dipenjarakan. Rumah yang dibeli dari saya itu kemudian dijabel. Ya kan itu mah urusan dia. Begitu. Paling saya ditanyain, Pak Aam, ya Pak Aam betul jual kepada orang ini? Iya, ini akte jual belinya, saya jual rumah. Ya sudah dah. Tidak akan kemudian saya dihukum juga. Dah saya mah transaksi dengan dia jual beli rumah. Urusan dia itu korupsi dari beli uangnya, itu kan urusan dia. Gitu ya. Kebayang nggak kalau Anda jual beli semua orang ditanya dari mana duitnya? Kebayang tuh sama Anda. Islam kan bukan agama yang membuat kita ini jadi rumit, ya. Saya jualan bakso, tiap ada yang datang, Bu, artosna di mana, Bu? Bisa beli bakso, Bu. Nah, tiap yang datang lagi, Pak, uangnya dari mana, Pak? Wah, pasti 1 jadi madorot, 2 saya juga menyiksa diri, 3 Islam tidak mengajari seperti itu, kan gitu. Oh, Pak Aam, saya mah ihtiyati, berjaga-jaga, berhati-hati. Ya bukan seperti itu berhati-hati menurut Islam. Ya, berhati-hati menurut Islam, saya sebagai pedagang jujur amanah kepada pembeli. Itu namanya hati-hati. Ya, bukan menggali duit orang yang beli itu dari mana. Nah, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, tampaknya pertanyaan tadi ya mengakhiri kebersamaan kita di
bedah masalah percikan iman. Dan materi ini sahabat-sahabat bisa lihat lagi, bisa tonton lagi di channel YouTube saya, Aam Amiruddin official channel. Jadi kalau merasa ini ada manfaatnya, Anda bisa tonton lagi, Anda bisa share ke teman-teman. Karena mandalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita sebarkan itu. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, insya Allah hari Sabtu tanggal 29 Agustus ya. Ini kan hari Kamis ini ya. Nah, hari Sabtu ada kajian Al-Hikmah online series. Temanya kerjaku ibadahku. Sayang kan kalau kita udah kerja capek, tidak bernilai ibadah. Nah, kita perlu meluruskan mindset kita, cara berpikir kita, kerangka hidup kita, supaya capeknya kita, lelahnya kita dalam bekerja itu bukan hanya lelah, tetapi juga menjadi pintu jannah. Kan itu yang harus kita upayakan ya. Lelah itu sangat manusiawi, tapi lelah yang sia-sia di hadapan Allah itu yang rugi. Lelah, tapi jadi pintu surga, nah itu yang kita upayakan. Makanya mindset kita kudu benar tentang bekerja itu. Kerjaku, ibadahku. Nah itu kajiannya hari Sabtu malam. Sengaja kita ambil malam supaya waktunya lebih santai ya. Sahabat-sahabat bisa lihat informasi detailnya di Instagram saya atau di Telegram saya ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah berpartisipasi untuk berjuang membela agama Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu ya. Nah, ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang cuma nge-share info kebaikan. Itu kan juga berjuang membela agama Allah. Nah, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira yang sudah mentransfer untuk infak dakwah di kajian-kajian kita ini. Dan kita juga ada program menghidupkan perpustakaan masjid. Alhamdulillah puluhan masjid sudah kita sedekah dakwah dari ibu bapak, sudah banyak yang sampai ke saudara-saudara kita dalam bentuk perpustakaan masjid, Qurannya, buku bacaannya, rak bukunya. Jadi kita siapkan rak bukunya, kita siapkan buku-bukunya. Nah, bahkan ada daerah-daerah tertentu juga kita bina guru-gurunya. Ya, kalau Anda tidak bisa mengajar di daerah-daerah yang terpencil, ya minimal atau ada rezeki yang kita keluarkan untuk dakwah ya. Silakan sahabat-sahabat di save saja di M-Banking Anda, nomor rekening Bank Mandiri 13.054541100. Sehingga kapanpun Anda ada rezeki, ingat, jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Semoga ya di tengah situasi seperti ini anak-anak kita bisa soleh, keluarga kita bisa harmonis, usaha kita ya relatif berjalan, syukur-syukur meningkat. Nah, itu yang disebut dengan harta berkah, boleh jadi dari sedekah-sedekah yang rutin kita keluarkan. Anda masukkan saja ke M-Banking Anda, Bank Mandiri 13.054541100, niatnya sedekah dakwah ya, infak dakwah. Nah, tapi Anda pun bisa tentu saja berwakaf ya. Yayasan Percikan Iman sedang membangun masjid, mangga yuk kita bangun sama-sama. Sebab kalau dengan banyak tangan ya jadi ringan ya. Kalau struktur baja itu butuh 4 miliar, karena kemarin itu dengan ribuan tangan, jadi ringan 4 miliar tuh untuk struktur baja.
Nah, jadi segala sesuatu kalau dengan banyak tangan jadi ringan. Yang ngangkat meja ya, kalau oleh 2 orang, luar biasa. Kalau oleh 10 orang jadi ringan. Yuk, kita berjuang di jalan Allah dengan cara berwakaf. Toh kebaikannya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Sahabat-sahabat, saya ajak, yuk. Nah, sekarang masukkan ke M-Banking Anda 13.910.5.008. Nah, kalau ini catatannya wakaf masjid. Ada rezeki, langsung sudah terada kan di M-Banking Anda. Nomor rekening tadi Bank Mandiri 13.910.5.008. Itu untuk wakaf ya. Sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok hari Jumat tanggal 28 kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi yang disiarkan juga melalui radio streaming percikaniman.org, melalui Aam Amiruddin official channel di YouTube, melalui Instagram Aam_Amiruddin, dan melalui fanspage Aam Amiruddin ya. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.